Saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini tentang keutamaan hari Jumat. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Yang pertama adalah bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling baik dibandingkan dengan hari-hari yang lain, disebutnya dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Yang kedua, keutamaannya lagi adalah kita dianjurkan untuk membaca doa. Karena di dalam hari Jumat itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Kapan waktunya? Waktunya itu pada sholat asar. Dan yang kedua, saat khatib duduk antara dua khutbah. Ya. Nah, pada malam ini kita akan lanjut tentang memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Ya. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istihbabu kasratis sholati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Jum'ah. Disunahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi mulai malam Jumatnya, setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari di hari Kamis itu secara hitungan hari dalam kalender Islam sudah masuk hari Jumat. Ya, seperti yang saya terangkan kemarin. Kalau Masehi nunggu sampai jam 12 kan? Nah, kalau udah jam 12 baru tuh ganti hari. Ya kan? Nah, kalau kalender Islam itu sejak tenggelamnya matahari itu udah ganti hari. Nah, di malam Jumat itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat sampai hari Jumat. Terakhirnya itu sampai tenggelamnya matahari. Sampai terbit, sampai tenggelamnya matahari. Wa yaumiha fa'an Uwais bin Uwais, dari Uwais bin Uwais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling utama buat kalian, kata Rasulullah, itu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu adalah hari yang paling utama? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi kubido. Pada hari Jumat itu juga Nabi Adam itu kubido, dicabut ruhnya. Artinya beliau meninggal pada hari Jumat. Wa fihi nufikha. Pada hari Jumat juga Nabi Adam itu ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, ya, jasad, sehingga beliau hidup. Wa fihi su'iqa, dan di dalam hari Jumat itu juga akan dibangkitkan orang-orang dari alam kubur. Itu pada hari Jumat, saat hari kiamat itu. Ya. Fa aksiru alayya minas sholati fihi, maka perintah Rasul adalah perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat itu. Itu perintah Nabi itu. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepada saya pada hari Jumat. Apa alasannya? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Sebab sholawat yang kalian baca itu sampai ke saya. Bayangkan. Kita baca sholawat di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Yuk sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi hubbi Nurul libadril huda mutammam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, tadi barusan kita baca,
Itu kata beliau, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian itu sampai kepada saya. Jadi sholawat ini jamaah luar biasa. Salah satu cara agar Rasulullah mengenal kita, itu kitanya harus sering membaca sholawat. Kita kenal dengan Rasulullah, betul? Iya. Secara maknawi, bukan secara fisik, bukan secara dohir. Tapi Rasulullah kenal nggak sama kita? Enggak kan? Nah, salah satu cara yang efektif agar Rasulullah kenal sama kita, itu kitanya harus sering membaca sholawat. Karena sholawatnya kita itu sampai kepada mereka, kepada beliau. Ya. Bagaimana kok bisa sampai ke sana? Nah, para sahabat bertanya tentang masalah ini. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu 'alaika sholatana faqad arinta. Wahai Rasul, bagaimana mungkin, saya enggak paham nih. Kok salawat kami itu sampai kepada paduka, kepada Anda, sedangkan engkau sudah wafat, sedangkan engkau sudah ada di alam kubur. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada engkau? Ini untuk jamaah yang masih ragu tentang dahsyatnya sholawat, dan juga yang masih ragu bahwa sholawat kita itu sampai ke sana, ya, sampai kepada Rasul. Keraguan itu bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi sekali bersahabat aja meragukan. Nyatanya beliau menanyakan, bagaimana Rasulullah sholawat itu sudah bisa sampai kepada engkau, sedangkan engkau itu sudah ada di alam kubur. Waqad arimta, bahkan kalimatnya itu bukan di alam kubur, arimta itu hancur, sedangkan engkau itu sudah hancur. Umumnya orang yang udah meninggal dikubur kan, hancur nggak jasadnya? Hancur nggak? Hancur, ya kan? Nah, waqad arimta, sedangkan engkau sudah hancur. Faqala, ini jawabannya Rasulullah. Faqala, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi antakula ajsadul anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi, ya, yang akan menghabiskan memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh, karena bumi udah kadung dibilangin, bumi, kamu nggak boleh menghancurkan dan memakan jasadnya para nabi. Jadi sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu jasadnya hingga sekarang utuh, Pak. Utuh. Dan kita yakin tentang itu. Betul nggak? Jangankan Nabi, betul. Para ulama-ulama aja jasadnya masih pada utuh. Terutama mereka yang hafal Quran. Sekali Syekh Al-Imam Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, itu jenazahnya masih utuh, ya, nggak seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun mah dikasih formalin gitu. Dikasih formalin utuh, ya. Jasad para nabi itu subhanallah, ya, utuh, benar-benar utuh, dan itu sampai sekarang, sehingga nggak dimakan ulat, nggak dihancurkan oleh bumi gitu. Ya. Nah, sholawat yang kita baca ke sana itu sampai dibawa oleh malaikat yang menyampaikan sholawat kita itu. Ya. Kita baca sholawat di sini, malaikat melaporkan kepada Nabi, wahai Rasul, umatmu yang ada di Masjid Nurul Karomah malam ini sedang pengajian dan membahas tentang sholawat, dan mereka membaca sholawat untukmu. Masya Allah. Dan beliau ketika mendengar ada laporan itu, siapa yang membaca sholawat? Ya, di situ ada Dede Mursidi. Malaikatnya bilang itu, oh ya, Dede Mursidi. Mana orangnya? Oh no, yang baju hitam. Siapa lagi? Rasino ada nggak? Ada. Rafiq hadir ya Rasul. Rafiq juga ada. Firman ada ya Rasul. Firman hadir itu.
Mustafa ada, Pak Mustafa juga itu. Ya. Haryanto hadir ya Rasul. Biasa beliau itu adanya jagain saka. Iya, jagain tiang. Pokoknya jangan ditinggalin itu tiang itu. Jamaah-jamaah yang lain juga disebut. Jadi Rasulullah tuh ketika mendapat laporan itu jawabannya apa? Aku bersyukur kepada Allah. Ya. Fa'ahmadullah. Beliau mengucapkan Alhamdulillah. Umat-umat saya pada membaca sholawat. Kenapa sih harus sholawat itu? Ya. Sholawat itu segotnya jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh yang pakai sayyidina, boleh juga nggak pakai. Jangan ribut lah yang penting. Ya, gara-gara sayyidina ribut sama tetangga. Gara-gara sayyidina nggak negor sama tetangga. Ya mah sholawatnya nggak pakai sayyidina tuh. Yang nggak pakai bilang juga sholawat pakai sayyidina bid'ah tau. Nah, gak usah ribut ya antara yang pakai sayyidina sama yang tidak. Yang penting baca sholawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina. Ya. Di dalam Al-Quran itu perintahnya jelas. Di muqaddimah saya sudah sampaikan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ngaji tentang ayat ini dulu. Antum maksudnya paham nggak dengan ayat itu? Coba kalau diartikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Maksudnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat itu apa? Paham nggak maksudnya? Apa maksudnya? Jadi Allah baca salawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang Allah kok yang ngomong. Masa Allah bilang Allah? Salawatnya gimana? Ya, ya kan? Allahnya loh. Kalau Dede yang mursyid yang baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Sekarang Allahnya salawatnya gimana? Allahumma juga orang Allah kok. Termasuk malaikat salawatnya gimana? Nah, jamaah rahimakumullah. Dimaksud di dalam ayat itu innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat. Itu bukan Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Bahwa sholawat yang dimaksud di sini adalah lihat tafsirnya deh. Ya. Rahmatullah. Sholawatullah itu rahmatnya Allah. Jadi Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Ya. Maka Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Satu-satunya Nabi yang memiliki rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu Muhammad, ya kan, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatnya Allah kepada Nabi itu disebut dengan sholawat. Bukan berarti Allah membaca sholawat. Ya. Jangan salah kaprah. Ya. Nah, terus sholawatnya malaikat itu gimana? Sholawatnya malaikat itu adalah istighfaruhum. Ya. Istighfarnya malaikat untuk Nabi, membacakan istighfar ya kepada Nabi. Nah, yang sesungguhnya membaca sholawat adalah kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bacalah sholawat kepadanya dan membaca salam. Nah, yaitu segotnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ada sholawat? Sebab Nabi ini adalah Nabi yang diutus setelah Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu mengalami kecelakaan besar. Kecelakaan besar Nabi Isa itu. Kecelakaannya apa? Kecelakaannya itu dua, Pak.
Untuk orang yang benci sama Nabi Isa, itu dianggapnya Nabi Isa itu adalah waladu zina, anak hasil zina, karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, seorang bapak. Untuk orang yang senang sama Nabi Isa, senangnya berlebihan, dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jadi mengalami dua kecelakaan Nabi Isa itu. Dikultuskan oleh umatnya sebagai anak Tuhan. Nah, Rasulullah dia diutus itu setelah Nabi Isa itu. Maka Rasulullah menafikan bahwa dirinya itu bukan sebagai Tuhan, tapi seorang hamba Allah. Ya. Sebagai seorang manusia biasa. Maka Nabi itu sering saya sampaikan makan di depan umum, menunjukkan kalau beliau itu manusia. Nabi Isa itu kelewat soleh, puasa terus-terusan, kemudian kesolehannya luar biasa, ditambah gak nikah lagi. Jadi dianggapnya ini manusia super, karena gak sama dengan manusia pada umumnya, karena gak nikahnya itu. Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad nikah, punya anak, punya istri, menunjukkan bahwa beliau itu manusia. Ya. Cuman beda dengan kita, walaupun sesama manusia tapi jelas kelasnya berbeda. Basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Nabi berkeluarga, keluarganya Nabi juga beda dengan keluarga kita. Nabi makan, kita juga makan. Makanya Nabi sama makannya kita sama enggak? Beda. Nabi tidur, kita juga tidur. Tidurnya Nabi sama tidurnya kita sama enggak? Beda banget. Beda banget. Jauh lah gitu. Ya. Ada semua beda. Lah itu Rasulullah diutus setelah Nabi Isa, maka ada munculnya segor salawat, menunjukkan bahwa Nabi itu sehebat-hebatnya Nabi, beliau adalah manusia. Maka bentuk segor daripada salawat Allahumma sholli. Allahumma artinya ya Allah, sholli, berikanlah salawat ala Sayyidina Muhammad, ya, kepada Nabi Allah Muhammad. Nah, itu segor salawatnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi jelas jasadnya para nabi itu tidak akan hancur. Hadis kedua menjelaskan tentang keutamaan salawat. Qala Ibnul Qayyim Zaujiyah berkata, yustahabbu kasratus salat ala nabi. Disunahkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, walailatihi dan malamnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati walailatil jum'ah. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepada saya pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Banyak. Kenapa jamaah harus berbanyak baca sholawat di hari Jumat itu? Satu, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, pahami. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Wa Sayyidul Anam, dan rajanya para manusia, raja di raja. Harinya hari raja, ya, hari paling top, hari paling hebat, hari paling mulia. Yang dibaca sholawat pada nabi-nabinya adalah nabi paling super. Ketemu Pak dalam satu waktu, ya. Untuk itu disuruh untuk membaca sholawat. Nah, orang yang membaca sholawatnya ini
maka dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Itu. Jamaah punya kesulitan apa? Kesulitan dunia, insya Allah dengan memperbanyak sholawat itu urusan dunia antum, urusan dunia kalian selesai. Sholawat pada Nabi. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Terus sebanyak-banyaknya. Ya. Setiap saat, setiap waktu, sambil duduk boleh, sambil jalan boleh, sambil berdiri boleh, sambil tiduran juga boleh baca sholawat itu. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan membaca sholawat, qu'udan boleh dalam keadaan duduk, qiyaman boleh dalam keadaan berdiri, dan boleh dalam keadaan sambil berbaring juga boleh. Itu. Ya, sholawat. Anak kita suruh baca sholawat, istri kita baca sholawat. Oh, kalau satu keluarga baca sholawat semua, itu Rasulullah akan mengenal kita dengan baik. Mengenal kita dengan baik. Maka orang yang sering baca sholawat dipastikan akan bisa berjumpa dan menziarahi makbarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Karena Rasulnya kangen sama kita. Karena Rasulnya tahu ketika kita baca sholawat. Itu yang namanya firman, kata Rasul. Setiap hari baca sholawat terus sama saya. Coba panggil kemari, suruh datang ke Madinah. Dipanggil, Pak. Datang ke Madinah, itu yang namanya firman. Karena Rasulullah kangen. Nah, agar Rasulullah kangen sama kita, kitanya harus sering baca sholawat. Gimana mungkin Rasul kangen sama kita, kok kitanya gaplek mulu. Ya, kita nonton TV terus misalnya gitu. Ya, nonton sinetron, bola, ya. Nonton bola, nonton TV. Enggak apa-apa nonton bola, nonton TV. Tapi tetap jangan lupa dengan sholat. Perbanyak sholat. Ya. Segala kesulitan kita akan diberikan kemudahan. Nih, terlebih nih, kita sedang bangun masjid. Ya para sini ya. Bagaimana caranya agar donatur tuh datang sendiri? Perbanyak baca sholawat. Ketuanya baca sholawat, sekretarisnya baca sholawat, bendaharanya baca sholawat, saksi ubudiyahnya baca sholawat. Jangan ketuanya doang yang baca sholawat, kasihan ketuanya, udah kecil, ya kan? Waduh, ntar gak gemuk-gemuk nanti. Mikirin masjidnya pada sini ya. Kalau dibantuin kan mending aja. Oh gitu. Oh, udah diserahkan kepada dia. Oh iya. Memang dari auranya kelihatan punya bakat di bab itu. Ya. Ya, sekali-kali jadi dukun, nggak? Tahu dukun nggak? Duduknya tekun gitu. Bukan dukun tukang niup, bukan. Duduknya tekun dalam berzikir kepada Allah. Zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu bukan hanya urusan dunia jamaah, termasuk urusan akhirat nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Akan dipertemukan dengan yang memiliki sholawat itu sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keterangannya nih tentang yang tadi. Wa Rasulullah Sayyidul Anam. Yang tadi saya omongin di kitabnya. Rasulullah itu adalah Sayyidul Anam, rajanya manusia, pemimpin manusia. Wa yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulunya hari. Fassalatu alaihi fi hadzal yaum maziyatun laysat li ghair. Maka membaca sholawat pada hari itu adalah merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa.
Nah, saya menerjemahkannya di dalam kitab ini. Ya, biar antum jangan berpikir, wah itu bisa-bisanya ustadz aja tuh, retorikanya ustadz. Jangan. Saya ngomong tuh ada kitabnya, ada dasarnya. Ini yang membedakan antara ceramah dengan ngaji. Ya, kalau ceramah ya udah seketemunya dia aja ceramah. Tapi kalau ngaji itu ada dasarnya, ada kitabnya. Ya, itu. Ma hikmatin ukhra, termasuk di dalamnya itu banyak hikmah-hikmah yang lain. Ya. Wa hiya anna kulla khairin nalathu ummatahu. Yaitu dengan membaca sholawat, hikmahnya apa? Yaitu dengan membaca sholawat, orang yang membacanya ini akan mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan yang dia mau. Coba bayangkan, dia punya keinginan apa? Punya kemauan apa? Punya cita-cita apa? Punya hajat apa? Dengan membaca sholawat itu, hajatnya, keinginannya, kemauannya, cita-citanya akan dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, keren gak tuh? Keren ya Mbak. Ini antum nih, kalau trennya begini sholawat terus, guys, cepat jadi wali. Cepat jadi wali karena doanya itu langsung dikabul. Ya. Saya lanjutkan. Fid dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, fa innaha lanatu ala yadi, dan dengan membaca sholawat itu dia akan mendapatkan dengan kemampuannya dia akan menerima dengan tangan-tangannya dia. Ya, hajatnya dia langsung terima sendiri, tidak lagi melalui pintu lain, dia sendiri yang akan menerima. Nalatu ala yadi, fajama'allahu li ummatihi baina khairid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kepada umat Nabi Muhammad ini kebaikan dunia dan akhirat. Fa'adhamu karamatin tahsululahu, maka keutamaan daripada sholawat itu yang akan dapat menghasilkan seluruh apa yang dia inginkan. Masya Allah, luar biasa itu. Dan semuanya itu bisa diperoleh fa innama tahsulu yaumal jum'ah, dan semuanya itu bisa diperoleh ketika Anda semua membaca sholawatnya itu pada hari Jumat. Kata Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, melalui kajian malam ini saya mohon dengan semohon-mohonnya, saya minta dengan seminta-mintanya, sering-sering membaca sholawat pada Nabi. Ya, itu. Sering baca sholawat kepada beliau, karena itu adalah salah satu cara agar Rasulullah kenal sama kita. Kalau kita nggak pernah sholawat kepada Nabi, khawatir kita nggak dikenal sama Nabi. Ya, di dunia nggak dikenal, nanti di akhirat juga nggak dikenal. Ya, betapa ruginya kita kalau tidak dikenal sama Nabi. Tapi dengan kita membaca sholawat, insya Allah Rasul kenal kita di dunia, dan besok di akhirat juga Rasulullah akan menjumpai dan menemui kita. Ya. Baik, jamaah rahimahumullah, ini yang harus kita amalkan di hari Jumat. Ya, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada di antara jamaah yang ada bertanya tentang keutamaan hari Jumat ini dan membaca sholawat, falyatafaddal mashkura. Monggo, Pak Rafiq duluan, silakan.